Halo teman-teman, kali ini saya akan membagikan kisah yang sangat mengharukan tentang seorang TKI Indonesia yang menolong seorang wanita tunawisma hamil di tengah dinginnya malam di stasiun kereta. Wanita itu kelaparan dan hanya berbalut jaket tebal. Tapi berkat kebaikan hati TKI ini, hidupnya berubah total hingga akhirnya melahirkan. Dan yang bikin cerita ini makin mengejutkan, wanita tunawisma itu ternyata adalah anak seorang miliarder di New York. Bahkan, karena kebaikan TKI ini, wanita itu sampai melamarnya. Kalau kamu baru pertama kali lihat channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya, dan tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Siapkan posisi terbaik dan cemilan favorit kalian, karena kisah ini akan bikin kalian terharu banget. Selamat menonton. Namanya Ariel, seorang pria berusia 28 tahun asal Indonesia yang merantau ke Amerika untuk mengadu nasib. Seperti banyak TKI lainnya, ia datang dengan harapan sederhana bekerja, menabung, dan suatu hari kembali ke tanah air membawa kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Sudah 2 tahun Ariel bekerja sebagai karyawan di sebuah restoran kecil di kota. Ia tinggal di kamar sewa sederhana, tidak jauh dari tempat kerjanya. Setiap hari, kecuali hari Minggu, Ariel menjalani rutinitas yang sama, berangkat kerja pukul 10 pagi, pulang pukul 10 malam. Ia selalu naik kereta untuk menuju tempat kerjanya, sebuah perjalanan yang sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Waktu itu, awal musim dingin mulai terasa, udara makin menusuk, dan malam datang lebih cepat dari biasanya. Orang-orang bergegas pulang, membungkus tubuh mereka dengan mantel tebal, syal, dan sarung tangan, tapi tidak semua orang punya tempat untuk pulang. Di salah satu sudut stasiun kereta yang biasa dilewati Ariel setiap hari, ada seorang wanita muda, namanya Kelly, usianya 25 tahun. Ia tunawisma. Setiap hari, Kelly berada di stasiun itu mengemis, mencari sisa makanan, atau sekadar berusaha bertahan dari dinginnya malam. Tubuhnya dibungkus jaket tebal yang sudah lusuh. Ia tidur bersandar di dinding, dengan lutut terlipat, mencoba menghangatkan diri. Tapi satu hal yang membuat Ariel terdiam malam itu, Kelly sedang hamil. Terlihat jelas dari perutnya yang membesar. Ariel sudah sering melihatnya di stasiun. Tapi malam itu berbeda. Ada sesuatu dalam tatapan mata Kelly, campuran antara kelelahan, rasa takut, dan putus asa. Dan disinilah kisah ini bermula, dari seorang pria biasa, dan seorang wanita yang terlupakan. Di tengah dinginnya malam dan hiruk-pikuk kota, takdir mempertemukan mereka dalam keadaan yang tak terduga. Malam itu, seperti biasa, Ariel baru saja pulang kerja, tubuhnya lelah, dan angin musim dingin menusuk hingga ke tulang. Ia berjalan menyusuri lorong stasiun sambil menunggu kereta terakhir yang akan membawanya pulang. Ketika melewati sudut tempat Kelly biasa duduk, langkah Ariel terhenti. Ia melihat tubuh Kelly menggigil. Perutnya yang besar tampak semakin mencolok, dan wajahnya pucat pasi. Kali ini bukan hanya kasihan yang muncul di hati Ariel, tapi kekhawatiran. Sesuatu dalam dirinya seakan memaksa untuk berhenti, melihat lebih dekat. Ia mendekat. "Hei, kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan dalam bahasa Inggris. Kelly menoleh perlahan, matanya sembab, pipinya merah karena dingin. Ia mengangguk, tapi itu bohong yang mudah ditebak. Ia sedang tidak baik-baik saja, perutnya melilit karena lapar. Tubuhnya gemetar karena suhu malam yang turun drastis, dan wajahnya menyiratkan bahwa ia sudah terlalu lama bertahan sendirian. Ariel ragu sejenak. Ia tahu hidupnya sendiri tidak mewah, penghasilannya pas-pasan, kamarnya sempit, dan biaya hidup di kota itu sangat tinggi. Tapi hatinya tidak bisa tenang melihat Kelly dalam kondisi seperti itu. Tanpa berpikir panjang, Ariel membuka tasnya dan mengeluarkan bekal makan malam yang belum sempat ia sentuh. Sebungkus nasi dan lauk sederhana dari restoran tempat ia bekerja. "Ini buat kamu, makanlah," katanya sambil menyodorkan makanan itu. Kelly menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan dan mulai makan perlahan. Tangannya gemetar, bukan hanya karena lapar, tapi juga karena tak percaya seseorang benar-benar peduli. Setelah selesai makan, Ariel duduk sebentar di sampingnya. Ia memandang Kelly, lalu berkata dengan suara pelan, namun sungguh-sungguh, "Tempatku kecil, cuma kamar sewa biasa, tapi di sana lebih hangat dari sini. Kalau kamu mau, kamu bisa ikut aku malam ini. Setidaknya untuk tidur yang lebih tenang."
Kelly terdiam. Ia menatap wajah Ariel, lama, mencoba membaca isi hati pria asing ini. Tapi yang ia lihat adalah ketulusan seseorang yang tak punya banyak, namun rela berbagi dari sedikit yang ia miliki. Kelly mengangguk pelan. "Terima kasih, saya akan sangat menghargainya," jawabnya lirih. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Kelly merasa tidak sendirian. Ia merasa diselamatkan. Mereka berjalan bersama menuju peron. Saat kereta datang, Ariel membantunya naik. Mereka duduk berdampingan, diam-diam, menyimpan rasa canggung, haru, dan mungkin secercah harapan baru. Dan malam itu, Kelly tidak lagi tidur berselimut jaket di sudut stasiun. Ia pulang, bersama seseorang yang tak pernah ia duga akan mengubah seluruh hidupnya. Kamar tempat tinggal Ariel sangat sederhana. Hanya ada satu kasur kecil di lantai, sebuah meja lipat, dan lemari pakaian bekas yang sudah tua. Dapur kecil menempel di pojok ruangan, cukup untuk memasak makanan seadanya. Tapi dibanding dinginnya lantai stasiun, kamar itu terasa seperti surga bagi Kelly. Malam pertama, Kelly tidur dengan tenang untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Ariel memberikan selimut tambahan dan membiarkannya tidur di kasur. Sementara ia sendiri memilih tidur di lantai beralaskan jaketnya. Sejak malam itu, hidup Ariel berubah. Ia tak hanya menjadi karyawan restoran, tapi juga perawat, teman bicara, dan pelindung bagi seorang perempuan asing yang sedang mengandung. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, Ariel menyiapkan sarapan sederhana untuk Kelly. Ia membeli roti, susu, atau kadang memasak mie instan dengan telur jika sempat. Ia juga meninggalkan sedikit uang agar Kelly bisa membeli kebutuhan kecil di warung dekat kamar kontrak. Sepulang kerja, meskipun tubuhnya lelah, Ariel selalu menyempatkan diri berbicara dengan Kelly, sedikit demi sedikit. Kelly mulai terbuka, dan pada suatu malam, di tengah sunyi dan lampu redup kamar sewa, Kelly akhirnya menceritakan asal-usul hidupnya yang rumit. Dengan suara pelan, Kelly mulai bercerita. Ia pernah memiliki kekasih lelaki yang ia kira mencintainya sungguh-sungguh. Tapi setelah tahu Kelly hamil, lelaki itu pergi dan menghilang begitu saja tanpa ingin bertanggung jawab. Kelly tidak pernah memberitahu siapa dirinya sebenarnya kepada lelaki itu. Ia tidak pernah mengatakan bahwa ia adalah anak dari keluarga kaya raya. "Aku tahu, mungkin kalau dia tahu aku anak orang kaya, dia nggak akan pergi. Tapi aku nggak mau seseorang mencintaiku hanya karena harta, atau karena nafsunya sendiri," ujar Kelly dengan suara lirih. Ia menjelaskan bahwa keluarganya marah besar ketika tahu ia hamil di luar nikah. Hubungan dengan orang tuanya memburuk. Kata-kata tajam dan kekecewaan membuat Kelly putus asa. Dalam kondisi hancur, ia memutuskan pergi dari rumah kabur. Tanpa tujuan yang jelas, ia mencoba mencari mantan kekasihnya, berharap ada penjelasan, mungkin bahkan tanggung jawab. Tapi harapan itu tak pernah jadi kenyataan. Lelaki itu seperti lenyap di telan bumi. Dan Kelly, terlunta-lunta, tak tahu arah. Ia kehabisan uang, kehabisan tenaga, dan akhirnya menjadi tunawisma. Saat menceritakan itu semua, Kelly menatap kosong ke dinding kamar. Air matanya mengalir pelan. "Aku pikir, aku bisa kuat, tapi ternyata aku salah. Aku terlalu malu untuk kembali ke rumah, dan terlalu takut untuk bertahan di jalan." Ariel hanya mendengarkan. Ia tak menyelah, tak bertanya lebih jauh. Baginya, mendengar dengan tulus saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia peduli. Namun, Kelly masih menyimpan satu hal. Ia belum pernah menceritakan kepada Ariel bahwa dirinya sebenarnya adalah anak dari seorang pengusaha kaya raya di New York. Ia belum siap. Mungkin karena takut dipandang berbeda, atau mungkin karena untuk pertama kalinya, ia merasa diterima bukan karena siapa dirinya tapi karena kebaikan hatinya. Hari-hari terus berlalu. Perut Kelly semakin besar, gerakannya semakin terbatas. Ariel mulai menyisihkan uang dari gajinya untuk membawanya ke tempat pemeriksaan kehamilan. Ia tahu, ini bukan tanggung jawabnya, tapi hatinya tak bisa membiarkan Kelly menjalani semua ini sendirian. Hingga akhirnya, pada suatu malam, Kelly membangunkan Ariel dengan napas terengah. "Ariel, bayinya, sepertinya akan lahir." Ariel panik. Tapi tanpa banyak bicara, ia segera bertindak. Ia membantu Kelly naik taksi dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Sepanjang proses persalinan, Ariel setia menemani. Ia menggenggam tangan Kelly,
mencoba menenangkannya meski ia sendiri gugup dan tak tahu harus berbuat apa. Lalu, tangisan bayi itu akhirnya terdengar. Tangisan yang keras, memecah malam yang dingin dan sunyi. Ariel ikut meneteskan air mata bukan karena takut, tapi karena haru. Ia menyaksikan kehidupan baru lahir. Dari rahim seorang perempuan yang hampir kehilangan segalanya, tapi menemukan kembali harapannya lewat kebaikan kecil. Malam itu, hidup Kelly berubah. Dan tanpa disadari, hidup Ariel pun berubah selamanya. Beberapa hari setelah proses persalinan itu, Kelly dan bayinya sudah mulai pulih. Ariel masih merawat mereka dengan sabar di kamar sewanya yang sempit. Setiap hari, sepulang kerja, Ariel membelikan kebutuhan bayi popok, susu, dan kain hangat dengan uang seadanya. Ia tak pernah mengeluh. Baginya, itu bukan beban, melainkan tanggung jawab yang lahir dari kepedulian. Namun ada satu hal yang terus dipikirkan. Kelly, ia merasa tidak bisa terus hidup seperti ini. Menyembunyikan jati dirinya dari Ariel terlalu lama. Ia berpura-pura menjadi orang biasa. Padahal kenyataannya, ia adalah anak tunggal dari seorang pengusaha miliarder terkenal di kota New York. Malam itu, setelah bayi mereka tertidur, Kelly duduk berhadapan dengan Ariel, wajahnya serius, namun tampak ragu. "Ariel," ucapnya perlahan, "aku ingin jujur soal sesuatu yang belum pernah aku ceritakan padamu." Ariel menoleh, sedikit bingung, tapi tetap mendengarkan. "Aku bukan siapa-siapa. Di matamu mungkin aku cuma perempuan tunawisma yang kau tolong. Tapi sebenarnya, aku anak dari keluarga kaya, sangat kaya." Ariel mengerutkan dahi, diam. Ia menunggu Kelly melanjutkan. "Ayahku adalah pemilik salah satu perusahaan properti terbesar di New York. Aku dibesarkan dengan segala kemewahan mobil pribadi, sekolah elit, semua fasilitas. Tapi aku lelah hidup dalam bayang-bayang uang. Aku ingin dicintai karena diriku sendiri, bukan karena status atau kekayaan." Kelly menjeda sebentar, lalu menatap Ariel dalam-dalam. "Aku tidak pernah memberitahu siapa diriku pada siapapun. Bahkan pacarku dulu tidak tahu aku anak orang kaya. Mungkin kalau dia tahu, dia tidak akan meninggalkanku. Tapi, aku juga tidak mau seseorang bertahan denganku hanya karena warisan dan kemewahan." Ariel masih diam. Ia mendengarkan dengan hati yang terbuka, tanpa menunjukkan rasa terkejut yang berlebihan. Kelly melanjutkan, "Setelah aku hamil dan ditinggal, aku kembali ke rumah. Tapi orang tuaku justru marah besar. Mereka kecewa, malu, dan aku juga terlalu terluka untuk bertahan di sana. Jadi aku pergi. Aku mencari mantan pacarku, berharap bisa menyelesaikan semuanya. Tapi aku tak pernah menemukannya. Dan pelarian itu justru membuatku jadi tunawisma." Setelah cerita itu mengalir habis, Kelly menunduk. "Maaf karena selama ini aku tidak jujur." Namun yang keluar dari mulut Ariel bukanlah kemarahan, bukan juga rasa kecewa. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata pelan, "Kamu tidak perlu minta maaf. Aku menolongmu bukan karena kamu siapa, tapi karena aku tahu kamu butuh bantuan. Dan itu saja sudah cukup." Kelly tertegun. Ada keheningan beberapa saat. Lalu ia tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkan rumah, Kelly merasa benar-benar dilihat bukan karena latar belakang, bukan karena status, tapi karena kemanusiaannya. Yang Kelly belum tahu, adalah bahwa cerita hidupnya belum berakhir. Bahkan sebaliknya baru saja dimulai. Setelah malam pengakuan itu, hubungan antara Ariel dan Kelly berubah, bukan berubah menjadi canggung, melainkan menjadi semakin dalam. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebohongan, yang tersisa hanyalah rasa saling percaya. Hari-hari pun berlalu dengan tenang, Kelly dan bayinya tetap tinggal bersama Ariel. Meski kamar mereka sempit dan serba terbatas, tapi bagi Kelly, itu adalah tempat paling nyaman yang pernah ia tinggali karena disitulah ia menemukan sosok Ariel, lelaki sederhana yang telah menyelamatkan hidupnya. Kelly mulai membantu Ariel di rumah, bahkan mulai belajar memasak masakan Indonesia yang biasa dimasak Ariel. Kadang mereka duduk berdua di malam hari sambil menggendong bayi mereka, berbicara tentang masa lalu, masa depan, dan harapan-harapan kecil yang perlahan tumbuh di antara mereka. Rasa kagum Kelly kepada Ariel berubah menjadi rasa sayang, bukan karena Ariel tampan, bukan karena ia romantis seperti di film-film, tapi karena ia tulus. Karena Ariel hadir di saat semua orang pergi, karena ia memilih tinggal saat dunia menolak. Dan akhirnya, pada suatu pagi yang cerah, Kelly mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ariel baru pulang dari belanja kebutuhan harian.
Ia membuka pintu kamar, dan melihat Kelly berdiri di tengah ruangan sambil menggendong bayi mereka. Wajahnya serius, tapi lembut. "Ada apa?" tanya Ariel, sedikit heran. Kelly mendekat, lalu duduk di depan Ariel. Ia menatap mata pria itu dalam-dalam, dan tanpa berputar-putar, ia berkata, "Ariel, aku ingin menghabiskan hidupku bersamamu, bukan karena kamu pernah menolongku, tapi karena aku tahu, hanya denganmu aku bisa menjadi diriku sendiri, tanpa takut, tanpa pura-pura." Ariel terdiam, ia menatap Kelly, dan hatinya terasa hangat. Ia tak pernah menyangka, hidup yang penuh perjuangan dan kesederhanaan ini bisa membawanya pada momen seperti ini, dilamar oleh seorang wanita yang pernah kehilangan segalanya, dan kini menawarkan segalanya dengan hati yang bersih. "Aku bukan siapa-siapa, Kelly, hidupku masih penuh perjuangan." "Aku tahu," jawab Kelly lembut. "Tapi kamu adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa cukup, bahkan ketika kita tidak punya apa-apa." Dan di sana, di kamar sewa kecil dengan cahaya matahari masuk dari jendela tua, dua hati yang berasal dari dunia yang sangat berbeda akhirnya bertemu dalam satu kata, cinta. Ariel menerima lamaran itu, bukan karena Kelly kaya, bukan karena ia cantik, tapi karena ia pun mencintainya dengan cara yang sederhana dan jujur, seperti selama ini ia hidup. Dan bagi Kelly, menerima cinta dari Ariel bukan hanya jawaban dari kesedihannya di masa lalu, melainkan awal dari hidup baru yang lebih bermakna. Setelah Kelly melamar Ariel, beberapa minggu kemudian mereka menikah. Tidak ada pesta mewah, hanya pernikahan sederhana, dihadiri beberapa teman kerja Ariel dan tetangga sekitar kontrakan. Meski tanpa gaun putih atau dekorasi megah, suasana saat itu penuh haru dan kehangatan. Di mata Kelly, pernikahan itu lebih indah dari apapun yang bisa dibeli uang. Setelah menikah, Ariel dan Kelly tetap tinggal di kamar sewa kecil mereka. Ariel tetap bekerja di restoran seperti biasa, berangkat pagi dan pulang malam. Kelly merawat bayi mereka di rumah, memasak, mencuci, dan menanti suaminya pulang setiap malam dengan senyuman dan cerita kecil dari rumah. Hari-hari mereka memang sederhana, tapi kebahagiaan mereka nyata. Setahun berlalu, suatu siang yang cerah, Ariel dan Kelly mengajak anak mereka yang kini sudah bisa duduk dan tertawa untuk berbelanja ke sebuah supermarket besar di pusat kota. Mereka hendak membeli kebutuhan harian, susu, popok, dan bahan masakan untuk makan malam. Di tengah-tengah lorong sayur mayur, Kelly tiba-tiba berhenti, napasnya tertahan. Matanya membelalak, di hadapannya berdiri dua sosok yang tak asing, ayah dan ibunya. Kelly mematung, ia tak tahu harus berkata apa. Sejak ia pergi dari rumah, ia mengira mereka masih marah. Ia takut ditolak, takut dihakimi lagi seperti dulu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Wajah ibunya langsung berlinang air mata, ayahnya pun tampak gemetar menahan emosi. Mereka menghampiri Kelly, dan dalam sekejap memeluk putri mereka dengan erat. "Maafkan ayah dan ibu, kami merindukanmu setiap hari." Kelly menangis di pelukan mereka. Tangis yang selama ini ia tahan, akhirnya tumpah. Tidak ada kata lain selain rindu dan penyesalan. Kelly sadar, meskipun pernah kecewa, orang tuanya tetaplah orang tuanya, dan cinta mereka ternyata tak pernah benar-benar hilang. Setelah tangis itu reda, Kelly memperkenalkan Ariel kepada mereka. Orang tua Kelly menatap Ariel dengan sorot mata penuh rasa ingin tahu. Ariel menunduk sopan, tak banyak bicara, tapi sikapnya menunjukkan rasa hormat dan kesungguhan. Ketika mereka selesai berbelanja dan hendak berpisah, ayah Kelly memegang tangan Kelly. "Pulanglah, nak, rumah ini selalu terbuka untukmu. Jangan hidup di tempat sempit seperti itu lagi. Kamu, suamimu, dan cucuku berhak mendapat hidup yang lebih layak." Kelly terdiam, tawaran itu menggetarkan hatinya, tapi ia menggeleng pelan. "Aku bahagia, ayah, di rumah kecil itu, bersama Ariel. Kami sudah cukup." Ibunya ikut bicara, "Kalau kamu bahagia, kami juga bahagia. Tapi, semua harta yang kami miliki, sudah kami wariskan untukmu. Itu bukan soal uang, nak. Itu soal kami ingin melihatmu hidup tenang. Kami ingin kamu, Ariel, dan anakmu tidak perlu khawatir soal masa depan." Ariel tetap diam, mendengarkan. Ia tahu, pilihan ada di tangan Kelly. Kelly menatap suaminya sejenak, wajah lelaki yang selama ini menemaninya dari titik terendah hidupnya, lelaki yang tak pernah menuntut, tak pernah meminta. Lalu ia beralih menatap kedua orang tuanya. "Terima kasih, ayah, ibu, Kelly sangat sayang kalian," ucapnya dengan lembut.
Kalau ini bisa membuat hidup anak dan suamiku lebih baik, maka Kelly akan menerimanya. Orang tuanya tersenyum lega. Beberapa minggu kemudian, Ariel, Kelly, dan anak mereka pindah ke rumah baru yang telah disiapkan oleh orang tua Kelly. Sebuah rumah besar, megah, namun terasa hangat karena kini dihuni oleh keluarga kecil yang dulunya hidup dalam keterbatasan, namun kaya akan cinta. Kini hidup mereka tak lagi kekurangan. Tapi bagi Kelly dan Ariel, bukan rumah besar atau warisan yang paling berarti, melainkan perjalanan panjang yang telah mereka lewati dari stasiun yang dingin, hingga rumah yang penuh kehangatan. Karena cinta yang tumbuh dari kepedihan, adalah cinta yang paling kuat menahan segala musim kehidupan. Dari sebuah stasiun yang dingin, hingga rumah besar yang hangat. Dari seseorang yang tak punya apa-apa, hingga membangun keluarga yang penuh cinta. Kisah Ariel dan Kelly adalah pengingat bagi kita semua bahwa kebaikan sekecil apapun tidak pernah sia-sia. Mungkin saat kita menolong orang lain, kita tak tahu siapa mereka sebenarnya, tapi bisa jadi, di balik wajah lelah dan pakaian lusuh, ada seseorang yang sedang mencari secercah harapan, dan mungkin, kitalah jawabannya. Ariel tak pernah tahu bahwa perempuan yang ia tolong di stasiun itu adalah anak seorang miliarder. Tapi ia menolong bukan karena siapa Kelly, melainkan karena hatinya tak bisa diam saat melihat seseorang menderita, dan dari ketulusan itulah, hidupnya berubah selamanya. Kelly pun belajar, bahwa cinta sejati tidak pernah lahir dari harta, status, atau penampilan, tapi dari ketulusan, kesetiaan, dan keberanian untuk tetap tinggal, saat dunia memilih pergi. Teman-teman, jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk klik like sebagai bentuk dukungan. Subscribe juga untuk mengikuti kisah-kisah inspiratif lainnya di channel ini. Dan tuliskan di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton, dan pelajaran apa yang kalian dapat dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan jangan lupa, kebaikan itu selalu kembali.